Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 9 SMP Tel Mufid? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kembali lagi bersama ibu dalam pelajaran SKI. Buka buku paket kalian. Kita masih di bab 3 ya, tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Kemarin kita sudah bahas mengenai Wali Songo. Oke, sudah dibuka buku paketnya. Sekarang buka halaman 53. Minggu ini kita akan bahas tentang tokoh-tokoh Islam di Indonesia selain Wali Songo ya. Oke, yang pertama kita akan atau Syekh Abdul Rauf Singkel. Oke, sini nama lengkapnya yaitu Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri As-Singkili. Oke, nama populernya yaitu Tengku di Kuala atau Syiah Kuala. Tempat lahir Singkil. Sekarang merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh. Oke, waktu lahir itu tahun 1593 Masehi. Salahuddin Hamid Ali Hashimi. Nah, ini waktu lahirnya ya. Ini menurut beberapa pendapat berbeda-beda. Ada yang berpendapat juga 1620 Masehi itu menurut Van Hout. Kemudian ada juga yang berpendapat 1615 Masehi, itu pendapat lainnya. Kemudian kedudukan Qadhi Malik Al-Adil, Kesultanan Aceh Darussalam, pengajar atau dai ya, penulis kitab. Oke, tempat wafat Kutaraja, sekarang Banda Aceh. Wafatnya tahun 1693 Masehi. Kemudian riwayat pendidikannya nih. Ini riwayat pendidikannya dari Fansur, Barus, kemudian Banda Aceh, Doha Yaman, Jeddah, kemudian ke Mekah, Madinah. Nah, ini guru-gurunya. Guru-guru dari Syekh Abdul Rauf Singkil. Syekh Ali Fansuri, Syekh Ahmad Kusyaisi, terus kemudian Mullah Ibrahim Qurani, dan ulama-ulama lain di Doha, Yaman, dan Jeddah. Kemudian murid-muridnya, sejak kembali ke Banda Aceh, Syekh Abdul Rauf mulai mengajar dan memiliki banyak murid dari bumi Melayu, bahkan seluruh penjuru Nusantara. Dua murid yang kemudian paling berpengaruh adalah Syekh Burhanuddin Ulakan dan Syekh Muhyi Pamijahan. Oke, bisa dilihat di buku paket kalian juga ya, sebagai bahan perbandingan antara materi dari ibu dan di buku paket kalian. Kemudian menjadi mufti Sultanah Safiyatuddin, Sultanah Nakiyatuddin, Sultanah Zakiyaduddin, Sultanah Kamalatuddin. Nah, ini Qadhi Malik Al-Adil Syekh Kuala ya. Kemudian karya-karyanya yaitu ada tafsir, fikih, tasawuf, dan masih banyak lagi sekitar 20 karya lebih. Nah, dari tafsir itu ada Tarjuman Al-Mustafid, kemudian dari fikih Mir'at Al-Tulab Fitashil, Mawaiz Al-Badirifat. Oke, lanjut. Yang kedua Muhammad Arsyad Al-Banjari. Oke, di sini kita lihat dulu biografinya. Nama lengkap yaitu Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Banjari. Nama populernya itu Datuk Kelampaian. Tempat lahir Lok Gambang, Martapura, Kalimantan Selatan. Lahir pada 17 Maret 1710 Masehi. Oke, sama ya, sama di buku paket kalian, situ juga ada. Kemudian kedudukan pengajar, dai, dan penulis kitab. Wafat dalam pagar waktu 3 Oktober 1813 Masehi. Oke, riwayat pendidikan yaitu Istana Kesultanan Banjar dan Mekah.
Guru-gurunya yaitu ada ulama-ulama di Kesultanan Banjar, Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Mishri, Al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman Al-Hasani Al-Madani, dan ulama-ulama lain. Oke, karya-karyanya ada fikih, tauhid, tasawuf, dan kitab-kitab lainnya ya. Lanjut ke Kiai Haji Ahmad Dahlan, halaman 57. Oke, kita lihat biografinya di sini. Nama lengkapnya yaitu Muhammad Darwis. Nama populernya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tempat lahir yaitu Kauman, Yogyakarta, 1 Agustus 1868 Masehi. Kedudukan pengajar, dai, pedagang, khatib Masjid Agung Yogyakarta, anggota berbagai organisasi, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, pahlawan nasional. Nah, wafat di Yogyakarta pada 23 Februari 1923. Oke, riwayat pendidikan. Kesultanan Yogyakarta, pesantren-pesantren di Pulau Jawa dan Mekah. Nah, di sini ada beberapa guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, ada ulama-ulama di Yogyakarta. Kemudian Kiai Haji Soleh Darat, Kiai Haji Muhsin, Kiai Haji Raden Dahlan, Syekh Mahfud At-Termasi, dan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan juga banyak dipengaruhi oleh ide-ide pembaruan dari Muhammad Abdul Rashid Ridha, Jamaluddin Al-Afghani, dan lain-lainnya. Lebih lengkapnya kalian bisa buka dan baca buku paket kalian. Lanjut ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oke, kita lihat biografinya. Nama lengkap yaitu Muhammad Hasyim Asy'ari. Nama populernya yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadarastus Syekh Hasyim Asy'ari. Tempat lahir desa Gendang ya, Jombang. Pendapat lain mengatakan beliau lahir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kemudian lahir pada 14 Februari 1871 Masehi bertepatan dengan 24 Zulqaidah 1287 Hijriah Muhammad Syamsu. Ini menurut Muhammad Syamsu ya. Nih kalau di sini, kalau di buku paket kalian itu sama ya. 14 Februari 1871 Masehi di desa Gendong. Di sini Gendang, di sini Gendong. Oke. Jawa Timur ya. Nah, kemudian kedudukannya yaitu sebagai pengajar dai, penulis kitab, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Pendiri dan Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Tempat wafatnya yaitu di Jombang, Jawa Timur pada 25 Juli 1947. Nah, ini riwayat pendidikannya: pesantren Gendang, Jombang, berbagai pesantren di Pulau Jawa dan Mekah. Kayak guru-guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu Kiai Utsman, kiai-kiai di Pulau Jawa, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Muhammad Mahfud At-Termasi, Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama-ulama lain. Oke, kita lihat dari karya-karyanya. Ada beberapa karya-karya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oke, yang pertama di sini Al-Nurul Mubin fi Mahabati Sayyidi Mursalin. Kajian kewajiban beriman, mentaati, mentauladani, berlaku ikhlas, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus sejarah hidupnya. Kemudian yang kedua ada Al-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna'u Al-Maulida bi Al-Munkarat. Kajian mengenai Maulid Nabi dalam
kaitannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, risalah ahli sunnah wal jamaah, kajian mengenai pandangan terhadap bid'ah, konsisi salah satu mazhab dan pecahnya umat menjadi 73 golongan. Kemudian yang keempat, Al-Durasul Muntasyirah fi Masyail Tis'a Asyarah, kajian tentang wali dan tariqah yang terangkum dalam 19 permasalahan. Kemudian lanjut yang kelima, Al-Tibyan fi Nahyian Muqatta'ah Al-Arham wa Al-Aqrab wa Al-Akhwal, kajian tentang pentingnya jalinan silaturahmi antar sesama manusia. Kemudian yang keenam ada Adabul Alim wa Mu'ata Alim, tentang pandangan etika belajar dan mengajar di dalam pendidikan pesantren pada khususnya. Yang terakhir, Lau Al-Misbah fi Bayani Ahkami Nikah, kajian hukum-hukum nikah, syarat, rukun, dan hak-hak dalam perkawinan. Oke. Itu ada beberapa karya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kurang lebihnya kalian bisa dibaca buku paket kaliannya ya. Oke. Tugas dari Ibu hari ini, kalian buka buku kalian halaman 63, di situ ada wazifah tugas nomor 1 sampai nomor 3. Kerjakan dalam buku tulis kalian ya. Kumpulkan ke Ibu dalam via Japri. Sertakan nama masing-masing pada saat mengumpulkan tugas. Oke, cukup untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.